Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di channel Cerita Novel Horor. Untuk kali ini saya akan membawakan sebuah kisah dari tulisannya Ujang Bangket. Sebuah kisah yang berjudul Orang Ketiganya Adalah Setan. Diangkat dari kisah nyata, diilhami dari kisah nyata based on true story, bahwa kisah ini terjadi sekitar 30 tahun yang lalu di sebuah pedalaman di daerah Kalimantan, Kapuas Hulu. Ya, di daerah Kapuas Hulu ini adalah cerita cinta antara Bujur Tono dan kekasihnya yang bernama Dayang Murni. Dan bagaimana ceritanya? Ini adalah kisah Bujur Tono yang gagal menikah dengan Dayang Murni karena adanya orang ketiga. Dan ternyata orang ketiganya itu adalah setan. Uju Tono namanya, Uju. Pada namanya itu adalah panggilan untuk anak bungsu dalam bahasa Melayu Kapuas Hulu. Usianya 27 tahun kala itu. Sudah cukup umur untuk menikah. Itu adalah bulan Desember di penghujung tahun 1989. Hujan turun sepanjang hari, tanah basah, aliran sungai begitu deras. Tapi bagi Abang Tono itu bukanlah penghalang. Dikayunya perahu ke hulu kampung ke kampung lain, tempat kekasihnya tinggal. Itu adalah Dayang Murni namanya. Uji Tono dan Dayang Murni sudah kenal sejak bangku sekolah, karena di kampungnya mereka hanya ada SD saja. Dahulu mereka tinggal di keluarga di rumah di ibu kota kecamatan. Setiap hari pekan Ujung Tono dan Dayang Murni pulang ke kampung dengan mengayuh perahu. Sejak saat itu Ujuk Tono menyukai Dayang Murni, tapi bertahun-tahun ia tidak pernah mengutarakannya. Perasaan itu ia simpan sendiri, dirawatnya pelan-pelan dan terus bertumbuh besar. 5 bulan yang lalu seharusnya Dayang Murni menikah dengan seorang pria dari daerah entah di mana itu. Dikenal Dayang di lokasi PT. PT adalah sebutan orang sana untuk perusahaan kayu yang melakukan aktivitas penebangan pohon kala itu. Ayah Dayang Murni adalah seorang mandor di PT itu. Ia membawahi pria-pria kampung yang bekerja untuk menebang dan menggergaji kayu sepanjang hari. Di sanalah Murni berjumpa kekasih hatinya yang bernama Muhyiddin. Tapi satu saat menjelang pernikahannya, Muhyiddin malah menghilang pulang ke kampungnya yang entah di mana. Murni pun patah hati, pupus sudah keinginannya untuk menikah. Usia Murni 23 tahun, 4 tahun lebih muda dari Ujuk Tono. Tono memang terlambat masuk sekolah. Ia juga sempat menganggur sebelum masuk SMA. Ekonomi keluarganya tak kuat, dan di saat-saat sulit itulah Tono menjadi penghibur Murni. Hampir setiap hari seusai mencari rotan di tempatnya waktu itu untuk menemui Murni, sekedar menghibur Murni yang patah hati. Karena ia begitu menyayangi Muhyiddin. Sudahlah Ni, tak perlu kau lama-lama mengenang Muhyiddin, si ngomong kosong itu. Habis waktu kau percuma, masih panjang umurmu, kata Tono mencoba menasihati Murni. Sementara di kampung semua orang sudah tahu jika Tono menaruh hati pada Murni. Begitulah, berbulan-bulan dilalui sampai suatu sore, Tono mulai lelah dengan Murni. Percuma kau sedihkan kepergian orang yang tak sayang dengan kau Murni. Kalau boleh, biar aku saja yang akan menikahimu, kata Tono. Kalimat itu meluncur begitu saja tanpa rem. Bahkan Tono pun ikut kaget. Dan di tengah luka hatinya Murni malah setuju untuk menikah dengan Tono. Tapi bagaimanapun itu malah menjadi beban bagi Tono. Keluarga Murni berasal dari kalangan yang berada, sedangkan Tono jauh dari kata mampu dengan apa yang akan menikahi Murni. Begitulah perjalanan cinta Uju Tono dan Murni dimulai. Maka untuk mengumpulkan uang, Uji Tono kini bekerja lebih keras. Pagi-pagi sekali ia sudah menyadap getah karet. Belum juga matahari terbit, ia sudah masuk ke hutan untuk mencari rotan. Lalu siangnya ia sudah ikut di PT menebang pohon. Di PT itulah Tono mendengar desas-desus soal Muhyiddin. Karena sesungguhnya kepergian Muhyiddin memang sungguh misterius. Ada yang bilang mengirim pulang karena orang tuanya sakit. Tapi ada juga tak ada satupun yang tahu kapan dia pergi. Ya, Muhyiddin menghilang begitu saja 3 bulan. Dalam 3 bulan Tono berjanji Murni akan datang untuk melamar. Maka demi target itu pun Tono meninggalkan pekerjaan menyadap getah dan mencari rotan. Ia pun fokus di PT bekerja.
bahkan hingga malam hari. Suatu malam Tono baru saja menyelesaikan pekerjaannya memindahkan kayu ke sungai. Ia pun duduk di atas gelondongan kayu yang mengapung. Teman-temannya pulang dahulu ke barat, tempat mereka menginap. "Mengapa abang di sini?" Tono kaget. Saat itu Murni muncul dengan sebuah lentera di tepi sungai. "Loh, seharusnya aku yang bertanya. Sedang apa kamu malam-malam di sini?" "Aku mencari Bapak." "Oh, Bapak sudah pulang tadi sore." "Belum sampaikah?" tanya Tono. "Hah, mungkin Bapak lewat jalan yang berbeda." "Atau Murni?" "Biar saya jelaskan. Lokasi PT ini berada di antara kampung Tono dan Murni. Dan untuk lokasi PT dari kedua kampung ditempuh sekitar 45 menit dengan perjalanan melalui jalan kecil. Akses lain adalah melewati sungai. Cukup mengayuh selama 15 sampai 20 menit. "Kalau begitu biar ku antar pulang. Tak baik anak gadis pulang sendiri malam-malam," kata Tono. Ia pun melompat ke perahu dan menarik tangan Murni naik. Tangan Murni terasa dingin seperti es. "Kamu sehat, Murni?" "Sehat, Bang," sahut Murni. Maka Tono pun mengayuh perahu dengan seksama. Murni duduk di depan sambil memegang lentera. Ia hanya menunduk. "Murni mau bicara sama Muhyiddin, Bang." "Ah, sudahlah Murni, tak mau abang dengar nama itu lagi. Sekarang ada abang untuk Murni." Angin malam pun berhembus dingin. 15 kemudian perahu berlabuhan di Lanting. Lanting adalah dermaga kayu yang mengapung. Biasanya dibuat dari beberapa batang pohon yang diikat. Disitulah Tono bertemu dengan Ai Karong. Ai Karong baru saja selesai buang hajat. Maklum, saat itu toilet di rumah itu langka. Orang-orang kampung terbiasa buang air WC yang kotorannya langsung mengarah ke sungai. Ai Karong menatap Murni dengan tatapan yang aneh. Ia lalu memanggil wujud Tono. "Jangan kaget," katanya ketika Tono mendekat. Ia lalu mengusap mata Tono. Tono tak mengerti apa yang terjadi. Dan saat Tono membuka mata, badannya panas dingin dengan melihat sosok di atas perahunya. Ya, sosok bermuka hitam, berambut putih, serta berbaju kain lusuh, tersenyum padanya. Tunggang langgeng Tono pun berlari menaiki tangga. Ditujunya rumah Murni. "Murni, Murni," serunya. "Ada apa, Bang?" tanya Murni ketika membuka pintu. "Kok tidak apa-apa?" tanya Tono. "Abang yang kenapa?" Murni pun balik bertanya. "Tidak apa-apa, aku hanya khawatir, Murni." Tapi jelaslah Murni tidak apa-apa. Sosok itu membekas di kepala Tono yang menggigil malam itu. Ia bermalam di rumah itu, adalah penghuni hutan di situ. Biasanya pun tidak ganggu, kata Ai Karong. Malam itu memberikan sebuah jimat kepada Tono. "Ini, semoga kamu tidak iseng diganggu setan lagi." Desas-desus tentang Tono yang diganggu setan pun beredar luas. Uma waktu itu baru melahirkan abang saya. Cerita soal Tono ini beredar dari mulut ke mulut. Walau demikian, Tono kembali bekerja. Cintanya pada Murni mengalahkan takutnya. Hanya saja kini ia tak berani sendirian. Tono juga tak menginap di barak-barak. Barak itu memang disediakan untuk bekerja di kampung yang jauh. Sore hari pukul 5 Tono pun sudah mengayuh perahu untuk pulang. Semula mulai berjalan normal. Tapi Murni mulai berlaku aneh. Suatu hari saat Tono pergi menemui Murni, Tono diusirnya pulang. "Jangan sekali-kali lagi kau kesini lagi," kata Murni. "Nanti Bang Muhyiddin marah," tambahnya. "Muhyiddin sudah lama hilang. Ada apa ini, Murni?" Tono tak habis pikir. Bang Muhyiddin masih hidup. Ada. Kemarin Murni ketemu sama Bang Muhyiddin, kata Murni. "Apakah benar Muhyiddin kembali?" pikir Tono. Sudah dalam keadaan menjadi sangat kacau. Besoknya di PT, Tono mencari Muhyiddin, tapi Muhyiddin tidak ada. "Sudah gila kau, Tono. Muhyiddin sudah lama menghilang, tak pernah muncul lagi batang hidungnya," kata Bang Kohar, salah satu pekerja di PT, yang sibuk memotong kayu dengan gergaji mesin. Keringat mengalir di keningnya, tapi saat Tono mencoba menemui Murni, maka responnya masih sama. "Pergilah, Bang Muhyiddin bilang Murni jangan sampai ketemu lagi sama Abang Tono." Begitu ketemu Murni, sungguh Tono menjadi sedih. Apakah Murni berbohong untuk menolak cintanya? Soal Muhyiddin ini ternyata juga cepat menyebar. Setiap bertemu teman sebayanya,
Murni selalu berkisah soal Muhyiddin yang sering rajin menemuinya. Ia sudah lebih bahagia sekarang, padahal tidak ada satu orang pun di kampung itu yang pernah berjumpa dengan Muhyiddin. Maka diponislah bahwa Murni mengidap penyakit gila. Ia jadi bahan pembicaraan. Ayahnya pun bingung bukan main. Maka pada satu siang, di jam istirahat ayah Murni, Abang Herman mengajak Tono berbicara. "Kau tahu kondisi Murni sekarang kan, Tono?" tanya Abang Herman. Abang di sini adalah di awal di nama itu, bukan nama panggilan, tapi nama yang disematkan pada ayahnya Murni sejak lahir. "Iya Pak, saya khawatir dengan Murni Pak," kata Tono. "Baiklah kalau begitu, Bapak mau minta bantuanmu." "Bantuan apa Pak?" kata Tono. "Segeralah nikahi Murni, kasihan dia jadi bahan omongan. Mungkin kalau sudah menikah, dia akan lebih baik," kata Abang Herman. Dan betapa kaget uju Tono. Siang itu Murni adalah satu-satunya anak dari Abang Herman sejak istrinya meninggal 20 tahun sebelumnya. Ia mengasuh Murni sendirian. "Tono, soal biaya dan layanan janganlah kau risaukan. Yang penting kalian segera menikah," kata Abang Herman. Tono pun hanya mengangguk. Kondisinya rumit, ya, tapi ini semua dilakukan demi Murni. Dan setelah itu, Tono pun berkonsultasi kepada Ai Karom. "Aikam bilang ada yang mengganggu Murni, bisa guna-guna atau makhluk yang nakal yang mengusuli Murni. Soal pernikahan pun bilang sebaiknya jangan terburu-buru. Makhluk yang mengganggu Murni itu menyamar sebagai Muhyiddin. Bagi Murni itu adalah kenyataan, maka kalau sampai diusik, pikirannya akan terganggu. Dia benar-benar bisa menjadi orang gila." Sungguh Tono benar-benar bingung. Ia sangat mencintai Murni. Dalam kondisi seperti ini pun ia ingin ada di dekat Murni. Saran siapa yang akan Muhyiddin turuti? Saran Ai Karom atau permintaan Abang Herman? Tono mulai sering meninggalkan pekerjaan. Pikirannya kacau. Hingga pada suatu hari ia menemui Murni. Diketuklah berkali-kali pintu rumah Murni. Berkali-kali tak ada yang membuka. Tapi ia bisa mendengar suara Murni terkikik. Tono pun mengintip ke dalam. Tono melihat Murni berdiri membelakangi pintu. Ia tampak terpahak-pahak sambil mengunyah sesuatu. Tono pun mendobrak pintu. Jelas ada yang tidak beres. Dan saat itulah Murni menoleh. Bang Tono, sini ikut ngobrol dengan Bang Muhyiddin," katanya sambil menuju ruang kosong di depannya. "Ayo, Bang Muhyiddin udah gak marah kok," katanya. Dan yang paling mengejutkan Tono saat itu adalah Murni sedang mengunyah seekor ayam yang masih hidup. Ayam itu seperti antara hidup dan mati. "Murni, sadarlah Murni, apa yang kau lakukan?" Segera Tono ia pun tak kuasa menahan tangis. Tono dengan berang mengambil ayam itu dan melemparnya melalui jendela. "Sadarlah Murni, sadar." Tapi saat itu Murni berubah marah, matanya seperti melotot. "Bang Tono, itu hadiah dari Bang Muhyiddin. Bang Tono jahat. Bang Tono jahat kepada Murni," teriaknya nyaring. Ia pun melompat ke jendela. Murni lalu mengambil lagi ayam tadi, mengunyahnya seperti memakan ayam panggang yang enak. Tono pun mengamatinya dengan penuh rasa jijik. Sementara itu, beberapa warga yang melintas juga turut melihat. Orang-orang ramai sekali berkumpul di rumah Murni. Yang kala itu Murni berteriak-teriak memanggil nama Muhyiddin. "Bang Muhyiddin, tolong Murni Bang, tolong," serunya. Orang-orang sudah yakin Murni terkena penyakit gila. Tono pun menangis terseduh-seduh melihat tingkah Murni. Ai Karom sudah berada di rumah Murni pun juga berusaha memeriksa Murni. Abang Herman menatapnya dengan cemas. "Ada orang yang tak suka dengan kau Herman. Ini jelas guna-guna. Lalu bagaimana? Apa yang harus saya lakukan?" tanya Abang Herman. "Aku bisa memberikan air penawar. Semoga saja membantu." Ai Karom pun membacakan doa pada sebotol air dan memaksa Murni untuk meminumnya. Ada perlawanan, tapi warga membantu memegangi Murni. "Minumlah Murni, minumlah," kata Tono. Murni pun mulai tenang. Sore itu Tono menghabiskan waktunya di rumah Ai Karom, menghabiskan air matanya. Begitu cintanya ia pada Murni, dan begitu cintanya juga Murni dengan Muhyiddin, sehingga membuat Murni terganggu jiwanya. Murni tidak pernah mencintainya. Itu sangat meyakinkan. "Aku bisa merasakan bahwa Mujahidin sudah tidak ada.
Maksud Ai? Tanya Tono. Iya, Muhyiddin sudah meninggal, tak tahu kenapa dan di mana. Tono pun kaget bukan kepala. Kenapa semuanya menjadi rumit? Lalu Tono teringat akan sosok yang meniru Murni. Ia menyebut nama Muhyiddin. Jangan-jangan dia mau kasih tahu soal Muhyiddin, kata Tono. Bisa saja, tapi kita tidak tahu benar apa tidak. Yang harus kita cari tahu, mungkin kalau nasib Muhyiddin jelas, Murni pun bisa menerimanya. Jadi, kau mau ketemu makhluk itu lagi? Tanya Ai Karung. Jika itu memang yang harus saya lakukan, siap Air, kata Tono. Kalau begitu, pergilah malam ini dengan perahu. Bacakan mantra ini. Kalau dia berkenan, ia akan datang, ucap Ai Karom sambil memberi secarci kertas. Maka malam itu di tengah kegelapan sungai ujung, Tono mengayuh perahunya. Ia merapal mantra sambil menatap ke kanan dan ke kiri. Lalu muncullah sosok itu, seperti berjalan di atas air, mendekati Tono. Ikut aku, katanya. Tono memandang wajah itu dengan ngeri, tapi senyum sosok itu tampak tulus. Lalu sosok itu pun menghilang, namun Tono mendengar suara burung hantu di tengah gelapnya hutan. Tono menepikan perahunya, lalu menambahkannya. Ia membawa senter sambil berusaha naik ke daratan, dan suara itu makin jelas. Malam pukul 8, Tono tertatih-tatih melalui hutan yang masih lebat, mengikuti suara burung hantu. Di kejauhan, ia pun harus waspada. Hewan-hewan berbahaya ada di sekitarnya. Tono melihat burung hantu itu di batas sebuah gundukan tanah. Tanah yang cukup lama. Ia berusaha menggali dengan alat seadanya. Bau anyir pun menyengat malam itu. Tono menemukan mayat Muhyiddin terkubur di bawah pohon besar di tengah belantara. Entah siapa pelakunya. Tono pun segera pulang. Ia memberitahu Ai Karom, warga dikumpulkan. Besoknya, warga pun membawa mayat ke desa. Ini santet darah. Orang yang mengirim guna-guna sengaja membunuh Muhyiddin dan menggunakan darahnya. Dengan darahnya, arwah Muhyiddin dimanfaatkan untuk menyerang Murni. Maksud Ai, bagaimana? Tanya Tono. Iya, yang dilihat Murni itu benar arwah Muhyiddin, tapi dia dibawa kendali. Tujuannya memang membuat Murni gila, kata Ai Karom. Keluarga didatangkan, polisi juga hadir dari kecamatan. Muhyiddin benar diduga dibunuh. Tono pun dimintai keterangan polisi. Pun tidak percaya keterangan Tono soal sosok yang mengiringinya. Polisi malah menuduh Tono pelakunya dengan alasan asmara karena ia mencintai Murni. Keterangan Ai Karom pun dianggap ngawur. Tono ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Sementara orang-orang kampung tetap percaya bahwa Tono adalah orang yang baik. Pihak keluarga Muhyiddin tetap meminta kasus untuk diteruskan. Tono pun harus dihukum atas apa yang tidak ia perbuat. Usahanya menemukan Muhyiddin adalah untuk Murni, karena kasih sayangnya pada Murni. Dan setelah melihat mayat Muhyiddin pun, Murni tetap tidak terima. Gangguan kejiwaannya semakin parah. Ayahnya tak tega. Murni pun dikirimkan ke rumah sakit jiwa. Tak ada yang tahu siapa pengirim guna-guna dan pelaku pembunuhan Muhyiddin yang sebenarnya. Misteri itu seperti tertelan rimba yang gelap gulita. Dan cerita pun selesai. Oke, itulah teman-teman. Dan terima kasih untuk yang mendengarkan cerita ini sampai akhir. Dan semoga saja cerita ini dapat menghibur. Sekali lagi, terima kasih.